Sprint race MotoGP Valencia. Nah, ini balapan sprint race di baru aja ini adalah balapan terakhir MotoGP untuk sprint race ya, untuk main race-nya besok. Nah, ini nanti bakal ada yang kangen ya sama MotoGP karena ini baru November, Desember, Januari, paling nanti mulai balapannya itu di bulan Maret. Nah, untuk kita bahas hasil dari MotoGP Sprint Race Valencia kali ini, pemenangnya Alex Marquez. Nah, Alex Marquez ini tampil begitu bagus sekali ya. Memang startnya itu ya nggak jelek, dia sama Bezzecchi itu sama-sama bagus ya. Tapi di tikungan awal, di tikungan pertama, Alex Marquez itu berhasil mencuri kesempatan untuk mengovertake Marco Bezzecchi. Nah, momen overtake Alex Marquez kepada Marco Bezzecchi ini menjadi awal kemenangan Alex Marquez karena sampai akhir balapan Alex Marquez tidak tersentuh sama sekali. Bahkan jarak kemenangan dengan posisi kedua dengan Pedro Acosta itu hampir 2 detik ya, 1,7 kalau nggak salah. Nah, kemenangan sprint race Alex Marquez di MotoGP Valencia ini adalah double kemenangan Alex Marquez setelah sebelumnya menang di Portimao, Portugal. Kalian ingat enggak dengan kata-kata Alex Marquez waktu main race MotoGP JRS yang pas Marc Marquez memimpin tapi crash dan Alex Marquez itu bilang dalam hatinya kalau Marc Marquez nggak ada dialah yang terkuat. Nah, ini memang ya juga dibuktikan ya, nggak ada Marc Marquez, Alex Marquez bisa menang. Pedro Acosta lagi-lagi nomor 2, podium 2 di sprint race kali ini. Pedro Acosta berhasil mengamankan posisi kedua ya. Startnya paling bagus itu yaitu Pedro Acosta. Dia mulai balapan dari urutan ke-5, dari start P5, dan dia berhasil melesat sampai urutan 3 di tikungan pertama dan akhirnya berhasil menyikat Marco Bezzecchi dan bertahan di urutan 2 sampai akhir. Ada kabar gembira dan ada kabar tidak gembira dari Pedro Acosta. Kabar gembiranya dengan hasil dia posisi kedua, dia berhasil menyalip Pecco di urutan keempat di klasemen. Yang sebelumnya selisih Pedro Acosta itu 3 poin dengan Pecco Bagnaia, sekarang disalip dengan selisih 6 poin karena Pecco Bagnaia nggak tahu finish keberapa ya tadi, 13 kah 14. Kabar tidak gembiranya yaitu ini masih zero kemenangan bagi Pedro Acosta di MotoGP ya. Kayaknya kalau nggak salah ini sudah 42 race dia belum menang sama sekali di MotoGP, malah kalah sama Raul Fernandez sama Aldeguer yang masih rookie. Tapi nggak apa-apa, ini pasti cepat atau lambat kemenangan akan menghampiri Pedro Acosta. Tapi harus bersabar karena di tahun depan Pedro Acosta masih memakai brand yang sama yaitu KTM. Dan ya agak sulit sih, harus memaksakan dan plus keberuntungan. Nomor 3 Fabio Di Gimon, start dari urutan 3, dia startnya kurang bagus, dia ke tengah, terlalu lama membuntuti Raul Fernandez, tapi akhirnya ada duel sengit yang terjadi antara Raul Fernandez dan Fabio Di Gimon. Aksi saling overtake dan agak kasar tapi masih dalam koridor wajar, dan akhirnya berhasil mengamankan podium keempat bagi tim VR46. Fabio Di Gimon ini memang ya kadang bagus kadang jelek, konsistensinya nggak ada ya, tapi lihatlah tahun depan, soalnya dia masih ada kontrak 1 tahun bersama Ducati ya. Nomor 4 Raul Fernandez. Nah, ini bagus ya karena tim satelit tapi berhasil finish di depan tim pabrikan yaitu Marco Bez yang menempati urutan ke-5. Untuk Marco Bez ini sebenarnya startnya itu bagus ya, sama kayak Alex Marquez, cuma habis tikungan pertama itu posisi motornya itu agak goyang ya, agak goyang dan tidak stabil, dan akhirnya berhasil dicuri oleh Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Fabio Di Gimon, dan Raul Fernandez. 4 rider ini berhasil mencuri posisi Marco Bezzecchi dan Alex Marquez, 5 rider berarti. Dan di akhir balapan Marco Bezzecchi terlihat agak kecewa ya dengan kondisi motornya tersebut. Aku yakin sih di main race dia akan balas dendam. Untuk Fabio Quartararo ya lagi-lagi dan lagi ya, Fabio Quartararo itu pembalap yang bagus tapi senjatanya ya kalah dengan yang lain. Ya apa yang didapatkan di sprint race itu ya maksimal yang bisa dia raih. Nah, untuk Jack Miller ada insiden antara Jack Miller dan Fermin Aldeguer. Jack Miller menyenggol Aldeguer yang menyebabkan beberapa bodi dari motor Fermin Aldeguer patah.
Dan sebenarnya Jack Miller itu mendapatkan hukuman untuk turun 3 posisi grid ya, 3 posisi, pokoknya turun 3 posisi, tapi tidak dilakukan dan akhirnya diganjar long lap penalti dan sudah dilakukan. Untuk Honda, nah ini apa sih ini Honda sangat apa sekali, lagi-lagi Joan Mir crash ya, tapi crashnya Joan Mir ini membawa temannya Luca Marini yang crash juga, dan akhirnya Luca Marini ini sudah 2 kali crash ya selama MotoGP. Aduh, apa Honda. Untuk Pecco Bagnaia ya seperti itu ya, dia di kualifikasi pertama, untuk dia kan masuk kualifikasi pertama dan dia apes ya karena kehabisan bensin. Pecco ini memang untuk tahun 2025 ini memang bukan tahunnya, aku yakin, karena yang di Jepang waktu menang itu hampir apes itu karena ngebul ya, asapnya ngebul, motornya ngebul waktu menang itu. Terus yang di Indonesia crash, terus di Australia acakadul, di Malaysia banyak bocor, di Portugal crash. Terus yang di kualifikasi MotoGP Valencia ini kehabisan bensin, dia padahal lagi hot lap. Memang ini perlu mandi garam atau mandi kembang 7 rupa. Untuk Jorge Martin ini ya habis comeback, dia tidak berharap banyak ya, yang penting bisa membawa motornya sampai selesai balapan. Dan dia sebenarnya bagus ya, dia sempat naik ke urutan 11, tapi nggak tahu kenapa di belakang Zarco itu kayak model kesedot atau remnya blong atau ada permasalahan dengan pengereman, dia sampai meluncur sampai ke run off dan akhirnya dia kembali ke lintasan dan akhirnya finish di urutan 22. Tapi setelah balapan terlihat senyum ya, karena memang balapannya aman, tidak beresiko, tidak crash karena dia habis pemulihan ya. Jadi kalau crash lagi kan bahaya, padahal besok ada main race, terus setelahnya itu malah penentuan untuk MotoGP 2026, yaitu pengetesan RSGP 2026. Nah ini terasa sekali ya bagi tim Ducati Corse tidak ada Marc Marquez itu ya, memang prestasinya jarang ya, perlu diakui. Marc Marquez memang untuk 2025 ini ujung tombaknya tim Ducati, dan Marc Marquez memang datang di MotoGP Valencia ini, datang ke lintasan tapi hanya melihat dari pinggir lintasan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Mazda GP hasil review sprint race MotoGP kita. Jangan lupa besok nonton MotoGP ya, di main race di Indonesia WIB itu jam 8 malam. Terima kasih.